Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bagaimana puasanya? Tetap semangat. Semoga puasanya lancar dan tidak bolong, tidak batal dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, materi akhlak terpuji 3. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan membahas beberapa poin dalam akhlak terpuji 3. Yang pertama yaitu adab Islam dalam hidup bertetangga. Dalam kita hidup di masyarakat ini tidak jauh kita mempunyai tetangga. Tetangga itu yaitu rumah yang paling dekat dari rumah kita. Samping, kanan atau kiri, depan atau belakang, itu namanya tetangga. Dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim jara. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Kita sebagai umat muslim harus menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dengan tetangga. Misalnya, tetangga sebelah rumah sedang sakit, kita tidak boleh menghidupkan televisi terlalu keras. Tetangga ibarat pengganti saudara kita yang tinggalnya jauh. Karena apa? Ketika kita mengalami kesusahan, musibah, atau sebagainya, tetanggalah yang akan menolong kita yang lebih cepat. Karena saudara-saudara kita itu jauh. Adapun tetangga yang berlainan agama, bertetanggalah dengan baik dan janganlah kamu mengganggunya. Bahkan kita harus bekerja sama dengan mereka, seperti membangun jalan, membersihkan kampung, dan memperbaiki rumah. Walaupun tetangga kita jauh berbeda agama, kita harus saling bekerja sama, saling tolong menolong. Tetapi dalam hal ibadah, kita tidak boleh menolongnya, tidak boleh mengikuti, karena ajaran agama tidak boleh dicampur dengan urusan sosial, bersosialisasi. Tolong menolong dalam kebaikan itu wajib punya, apalagi tolong menolong dengan tetangga. Untuk menambah rasa persaudaraan dengan tetangga, kita dapat mengupayakan dengan cara lemah lembut, memulai perbuatan baik. Jika bertemu dengan tetangga di jalan mengucapkan salam, menjenguknya
ketika sedang sakit, menghiburnya ketika tertimpa musibah, memberi ucapan selamat ketika dia mendapatkan kebahagiaan, memaafkan kesalahannya, tidak mengamat-ngamati rumahnya. Itu harus kita baik menjaga hubungan dengan tetangga itu harus baik. Harus hati-hati dalam berbicaranya supaya tidak menyakiti perasaannya. Tuh. Sedangkan poin berikutnya itu adab Islam dalam hidup bermasyarakat. Bagi seorang muslim, penyebaran kemuliaan Islam harus dilakukan melalui hubungan masyarakat. Kita tidak boleh hidup menyendiri. Akan tetapi kita harus hidup berbaur dengan masyarakat. Lihat gambar sebelah. Kita dengan masyarakat membersihkan sungai supaya tidak mengakibatkan banjir. Kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, gotong royong, membersihkan jalan, membersihkan sungai. Biasanya dilakukan pada 1 minggu sekali. Adab-adab secara Islam dalam bermasyarakat itu ada 5. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap toleransi dengan semua anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan rajin silaturahmi. 3, mengikuti secara aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Misalnya ada rutinan gotong royong bersih kampung setiap hari Minggu, kita mengikutinya. Pos ronda jadwal 1 minggu 1 kali mengikutinya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan kita dengan masyarakat. Yang keempat, menghindari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan. Contohnya yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Tuh. Terus apalagi menghasut, memfitnah orang lain yang belum tentu benar dalam permasalahannya. Yang ketiga apalagi mabuk, minum minuman keras di lingkungan itu tidak boleh. Itu akan menimbulkan kejelekan di hadapan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemuliaan akhlak seorang muslim. Misalnya kita berkata yang baik, menghormati sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu harus kita menjaga dalam berbicara, harus hati-hati dengan orang lain, karena jika kita berbicara jelek, maka timbulnya akan kepada diri kita sendiri. Dalam hal ini kita harus hubungan dengan hablum minan nas, baik sesama orang muslim, sesama non muslim, tetangga, masyarakat, kita hubungannya dengan hablum minan nas sama manusia itu harus baik. Kalau hubungan dengan Allah itu namanya apa? Hablum minallah. Cukup sekian pada pelajaran pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.